Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang dua slide terakhir seperti yang sudah kalian lihat di PPT kami, yaitu tentang index error, ambiguous error, and compound error. Jadi ketiga error ini yaitu error yang sering kita jumpai di dalam kelas selama pembelajaran. Yang pertama adalah index error. Index error, Stenson menggunakan istilah index error merujuk pada kesalahan pelajar yang dihasilkan lebih dari situasi kelas daripada dari kompetensi siswa yang tidak lengkap dalam English grammar atau first language interference gitu. Jadi index error ini yaitu kesalahan yang sering dilakukan oleh para penutur, para pembicara, yaitu seorang guru di dalam kelas gitu. Jadi kesalahan di sini bukan murni dari kesalahan muridnya atau bukan dari kesalahan pemahaman muridnya, tapi dari kesalahan penuturnya gitu. Jadi kalau kita di dalam kelas, jadi kan kita harus percaya kepada seorang guru kan ya. Jadi guru bilang apa, sepertinya kalau kita memang belum tahu ilmunya kan kayak kita tuh kayak mendengarkan dan kayak oh ternyata seperti ini, oh ternyata seperti ini, jadi seperti itu. Jadi ketika guru menuturkan sesuatu dan ternyata beliau juga melakukan kesalahan gitu dan kita tidak tahu, itu langsung kayak nempel gitu kan di otak kita, dan itu adalah salah satu contoh index error gitu. Jadi kesalahan yang sering dilakukan oleh seorang guru gitu, oleh seorang penutur gitu. Jadi seperti kayak kata I'm looking at the box. Jadi ketika guru bilang gitu kayak di situ itu uh, di situ kan kayak kita tuh nganggapnya kayak oh di atas gitu, dan maksudnya I'm looking at the box itu kayak box, harusnya tuh gurunya tuh bilang uh, looking at tuh kayak under the table atau gimana gitu. Jadi tempatnya tuh jelas gitu. Jadi ketika guru menuturkan sesuatu kalimat dan siswanya kayak belum paham dan oh iya 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 seperti itu aja, ya, itu ada salah satu contoh index error gitu. Jadi gurunya melakukan kesalahan, muridnya juga melakukan kesalahan gitu. Tapi ini kesalahan ini bukan murni dari muridnya gitu. Memang karena penuturnya yang masih kurang bisa menjelaskan seperti itu. Kemudian uh, uh, masalah yang sering terjadi atau kesalahan yang sering terjadi yang bisa kita jumpai di dalam kelas itu yang pertama adalah pronunciation gitu. Jadi kita sebagai siswa kalau ada di dalam kelas itu kan kayak ketika guru bilang kata ini ada pronounce-nya ini gitu, kita yang tidak tahu pasti kita kayak oh iya kayak langsung nempel, dan sampai kapanpun dia bakalan bilang kalau guruku tuh pernah bilang kalau kata ini tuh pronounce-nya tuh kayak gini gitu. Itu salah satu contoh kesalahan. Yang kedua adalah spelling. Nah, spelling seperti kayak kalau di bahasa Inggris kayak A B C D E-nya bahasa Inggris kan bahasa ya, kita sebutnya kan I ya kan. Nah, tapi I di dalam huruf itu kalau kita masukkan ke dalam kata tidak selamanya menjadi dibaca I gitu. Seperti kayak kata yellow, kuning. Yellow itu kan YELLOW ya kan. Nah, di situ atau I-nya bahasa Inggris kan nggak dibaca yellow kan, karena tergantung hurufnya, karena memang spellingnya itu harusnya kalau dimasukkan ke kata yellow mereka tetap dibaca yellow seperti itu. Dan kemudian yang ketiga yang sering terjadi adalah the explanation of vocabulary. Jadi vocabulary di sini itu adalah bagaimana cara kita memaknai sebuah kata gitu. Seperti kayak dua kata yang mungkin kalau kita artikan sendiri itu memang mereka tuh punya arti yang sama kayak watch and look gitu tadi. Dan watch and look itu kan kayak kita artikan kan sama-sama melihat ya, sama-sama melihat, menonton seperti itu. Tapi ketika guru menjelaskan dan dimasukkan dalam sebuah kalimat, kata watch and look itu tidak selamanya mereka mempunyai makna yang sama. Mungkin artinya masih sama, tapi kayak feelingnya tuh pasti berbeda, penggunaannya di kalimat itu berbeda seperti itu. Kemudian kesalahan yang kedua adalah tentang kita lanjut ke slide selanjutnya. Kesalahan kedua adalah tentang ambiguous error. Jadi sesuatu ambigu ketika dapat dipahami dalam dua atau lebih pengertian atau cara yang mungkin. Kesalahan ganda adalah kesalahan yang bisa diklasifikasi sama baiknya perkembangan atau antar bahasa. Tipe yang ditemukan di pidato anak-anak yang menguasai bahasa pertama gitu. Jadi ambiguous atau kata yang ambigu itu sering kesalahannya itu sering dilakukan oleh teman-teman yang seperti kita, seperti yang bahasa ibu atau bahasa pertamanya itu adalah bahasa Indonesia gitu. Ketika kita belajar bahasa Inggris, kita akan sedikit kesusahan gitu kan, ketika pertama harus
belajar bahasa Inggris, harus merangkai kata dalam bahasa Inggris dan mengartikan kata dalam bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, itu pasti kita kesulitan. Karena apa? Karena bahasa Inggris itu bukan bahasa ibu kita gitu loh, bukan bahasa ibu kita, dan kita harus mempelajarinya lebih lanjut, seperti kayak guru dan menyuruh muridnya untuk membuat sebuah kalimat kayak, "Aku tidak punya mobil," gitu kan. Sedangkan teman-teman penutur bahasa ibu pasti kebingungan gitu, kayak, "Aduh, gimana sih aku harus merangkai katanya," gitu kan. Mereka akhirnya mengartikan satu-satu kalimatnya gitu, kayak, "Aku tidak punya mobil," "Aku tidak no punya have car, mobil car." Jadi I no have car. Jadi kayak, hah? Gimana gitu? Kayak ambigu gitu jadinya. Jadi kesalahannya sering terjadi itu seperti itu gitu, karena seharusnya yang benar kan I have no car gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi ambigu itu memang kesalahannya tuh lebih dari teman-teman yang memang bahasa Inggris tuh bukan penutur pertamanya gitu. Jadi sering terjadi kesalahan karena keambiguan itu. Dan yang terakhir yaitu tentang compound error atau kesalahan. Compound error sangat sering terjadi pada kesalahan penulisan, dapat dipengaruhi oleh kesalahan pemilihan imbuhan dan penggunaan konjungsi. Jadi compound error seperti yang kita tahu, kita kan pernah belajar compound sentence juga kan. Jadi memang sama-sama, compound itu kan artinya gabungan, dan compound sentence itu kan juga gabungan kalimat gitu. Ketika kita bilang tentang gabungan, berarti kan harus ada lebih dari satu kalimat gitu kan. Nah, compound error itu sering terjadi kepada writing gitu, kayak memang saat kita melakukan writing, menulis gitu, karena kalau saat speaking itu kayaknya masih kalau speaking itu mungkin kesalahannya masih seperti yang index error tadi, kesalahan penutur gitu kan. Tapi kalau compound error itu sering terjadi di kelas writing gitu, karena memang kita bisa salah menggunakan imbuhan atau salah memilih kata seperti watch atau look tadi, meskipun sama-sama memiliki makna menonton atau melihat, mereka memiliki feeling yang berbeda ketika masuk ke dalam kalimat gitu kan. Nah, compound error juga seperti itu. Kita mungkin bisa saja salah menggunakan konjungsi, karena seperti yang kita tahu, kita sudah mempelajari dua konjungsi kan sebelumnya. Ada coordinating conjunction and subordinating conjunction gitu. Jadi coordinating itu yang but also if or seperti itu kan. Kalau subordinating kan seperti kayak whenever, wherever, because, although, even though, seperti itu gitu kan. Dan ketika kita membuat kalimat di dalam class writing itu kan kayak nggak lucu aja kalau kita membuat compound itu kan kayak compound sentence itu seharusnya itu kan ada lebih dari satu kalimat gitu kan. Jadi kayak nggak lucu aja kalau kalimatnya tuh nggak nyambung gitu, kayak kita tuh harus membuat kalimat kayak, aku harus tidur di jam 10 karena besok pagi aku harus pergi ke sekolah gitu kan. Konjungsinya tuh kan harus benar gitu kan, nggak lucu aja kalau kita buat kalimat itu seperti ini. I have to sleep at 10 p.m. whenever tomorrow morning I have to go to school early morning gitu. Kayak nggak lucu gitu kan, konjungsinya tuh salah penggunaannya gitu. Jadi seperti itu, compound error tuh terjadinya seperti itu, terjadinya kesalahan sering di kelas writing seperti itu. Dan terima kasih sudah menjelaskan penjelasan dari kelompok kami, dan jika ada pertanyaan, kritik, saran, tolong tulis di grup chat kita dan nanti kita akan jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.